Oke, baiklah. Selamat datang kembali buat anak-anak kami. Dan selamat bertemu kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita memasuki materi pelajaran yang baru, namanya adalah sistem gerak pada manusia. Dan inilah merupakan lanjutan dari sistem gerak pada manusia yang pertama kemarin. Oke, perhatikan ke depan. Kita langsung saja, Nak. Oke, jadi di sini kita mulai dari yang namanya adalah bentuk tulangnya. Nah, jadi tulang yang kita kenal itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan ada beberapa jenis gitu. Yang pertama di sini bisa kita kelompokkan atau klasifikasikan itu nanti berdasarkan bentuknya. Jadi ini berdasarkan bentuknya bisa kita kelompokkan atau bedakan dia menjadi ini dia. Yang pertama adalah namanya tulang pipa. Jadi kalau tulang pipa namanya pun pipa. Jadi dia bentuknya panjang ya. Jadi berbentuk seperti pipa, bulat memanjang. Ya contohnya misalnya ada di lengan. Ya lengan kita juga panjang ya, lengan, paha, misalnya ya tulang betis termasuk. Dan juga di sini dia di dalamnya itu nanti ada namanya sumsum. Jadi itulah sumsum merah. Ya dimana ini berfungsi untuk pembentukan sel-sel darah merah kita ya. Nah, tulang pipa yang kita kenal tadi nanti bisa kita bedakan menjadi berdasarkan bentuknya gitu ya ataupun bagiannya. Ini yang pertama namanya epifisis. Jadi epifisis itu berada di bagian ujung ya, ujung persendian. Jadi ini ada epifisis ya. Epifisis ini ujung sebelah atas, ini juga ujung. Jadi ujung sebelah bawah ya epifisis ya. Baru ada bagian diafisis. Jadi ini merupakan bagian tengah ya, bagian tengah. Nah, jadi nampak ini adalah bagian tengah dari tulang itu, namanya adalah diafisis ya. Baru ada cakram, berarti agak bulat atau melingkar gitu ya. Cakra epifisis, nah itu dia antara epifisis dengan diafisis. Jadi dia di antaranya itu. Nah, jadi ini ada di sini nih ya, agak-agak melengkung dia, itu namanya cakra epifisis gitu ya. Nah, jadi ini adalah berdasarkan bagian-bagiannya. Bisa juga kalau kita buka secara anatominya, bagian dalam ada namanya adalah tulang spons ya, itu nanti dia berongga ya dalamnya itu. Ya baru ada di sini tulang kompak, ini bagian paling luar yang keras dia ya. Kalau tulang spons agak rapuh gitu ya. Baru ada bagian endosteum itu sebelah dalam dia yang ada rongganya ini ruangannya. Baru bagian dalamnya itu adalah ada sumsum kuning, tempat pembentukan sel-sel darah ya. Dan bagian paling luar dari tulang itu namanya adalah tulang periosteum, perifer itu adalah sebagian luar. Jadi ini adalah bagian daripada tulang yang kita kenal ya. Nah, tadi bentuknya bentuk tulang itu dia adalah bentuk pipa. Sekarang bentuk yang kedua adalah bentuk pipi atau agak rata dia. Nah, jadi dia ini juga berisi yang namanya sumsum merah ya, tempat pembentukan sel darah. Nah, yang berikutnya contohnya adalah misalnya yang tulang pipih pada tubuh kita, misalnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, tulang tengkorak. Nah, itu adalah tulang pipih. Nah, ya. Nah, jadi ini dia kalau kita lihat ya susunan anatomi tulang pipih tadi. Nah, jadi sebelah luar itu adalah tulang kompak atau tulang keras. Nah, bagian dalam itu adalah tulang spons berongga. Jadi rongga-rongganya itu namanya trabekula gitu ya. Jadi inilah struktur daripada tulang pipih. Nah, Oke, yang ketiga adalah namanya tulang pendek. Jadi kalau tulang pendek ini namanya pun pendek ya, jadi tentu dia apa namanya ya nggak terlalu panjang begitu. Jadi contohnya yang beruas-ruas itu adalah ruas tulang belakang kita, misalnya ruas jari-jari, jari kaki atau jari tangan, itu merupakan bagian dari tulang pendek gitu ya. Dan juga tulang ini berisi sumsum merah sebagai tempat pembentukan daripada sel-sel darah ya, itu dia. Jadi bentuknya beruas-ruas. Nah, contohnya adalah ini tulang jari kita ya. Tulang jari ini adalah tulang jari-jari ya atau phalanges, ini tulang telapak jari atau namanya submetacarpal, inilah tulang pergelangan kaki atau namanya tulang karpal ya. Nah, jadi merupakan beruas-ruas namanya tulang pendek ya.
Nah, yang berikutnya adalah di sini tadi berdasarkan bentuknya, tulang kita bedakan menjadi 3. Sekarang kita bedakan lagi tulang itu nanti, dia itu berdasarkan zat penyusunnya. Kira-kira apa sih isinya di dalam gitu ya. Jadi dia terbagi atas 2. Yang pertama namanya adalah tulang keras. Nah, namanya pun udah keras. Nah, ya. Kenapa keras, Bu? Karena isinya itu nanti adalah dalam itu ada kalsium karbonat atau kalsium fosfat. Jadi nah yang membuat tulang itu keras gitu ya. Nah, baru di dalam tulang keras ini nanti terdapat ada banyak sel ya, penyusunnya ada namanya osteoblast, ada namanya osteoklas, ada lagi namanya osteoblast ini nanti ada juga namanya osteoklas, sel penghancur ya. Jadi kalau osteoblast ini merupakan sel yang membentuk tulang, cikal bakal pembentuk tulang gitu. Jadi nanti sel-sel osteoblast ini akan mengalami osifikasi atau mengalami pengerasan di mana dia akan tersusupi oleh yang namanya zat kalsium dan kalsium karbon dan kalsium fosfat, terjadilah proses terbentuknya tulang keras. Itu namanya adalah osifikasi gitu. Nah, ya jadi keras karena ada zat kalsiumnya. Nah, osteoklas tadi udah Ibu sebutkan. Nah, jadi kalau osteoklas ini dia tadi adalah merupakan sel tulang yang berfungsi untuk menghancurkan atau melubangi. Jadi melubang jaringan tulang yang tadi sudah terbentuk oleh osteoblast itu nanti akan dihancurkan atau dilubangi oleh osteoklas ini sehingga nanti di situ akan bisa masuk yang namanya adalah kapiler darah. Untuk memberi nutrisi bagi tulang-tulang tersebut ya. Nah, atau memberi makan bagi sel-sel tulang itu di mana nanti nutrisi itu akan terdapat di dalam yang namanya matriks tulang. Nah, nanti matriks ini dalamnya itu ada namanya sistem Haffers, bentuknya nanti seperti lingkaran gitu. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah tulang, anatomi tulang ya. Nah, tulang sejati itu tulang keras ya. Jadi, nah ini dia adalah lamela. Nah, jadi mungkin ini ya satu ini dikeluarkan ke sini, ialah lamelanya ya. Lamela ada banyak lamelanya ini. Baru di lamela itu nanti ada sel osteosit. Osteosit ya, sel osteosit. Baru nanti di antar lamela itu di situ ada namanya lakuna. Nah, jadi ini garis-garisnya ini namanya lakuna ya. Nah, baru di antara lakuna itu nanti ada namanya kanalikuli. Nah, baru bagian paling dalam itulah tadi namanya saluran Haffers atau sistem Haffers, di mana di dalamnya itu nanti akan terdapat pembuluh darah dan juga terdapat saraf di dalamnya untuk supaya tulang kita bisa merasa, tulang kita juga bisa dapat nutrisi, itu nanti berasal dari saluran Haffers tersebut ya. Nah, bagian paling dalam sekali itu berongga, itulah spons tadi, bentuk trabukula tadi. Nah, itu dia bagian paling dalam. Nah, kalau sebelah luar itu keras ya, keras dia itulah namanya tadi kita kenal istilahnya tulang kompaks. Nah, jadi tulang kompak itu bagian sebelah luar ya. Jadi nanti dari luar ini akan masuk pembuluh darah itu menuju ke sistem Haffers. Nah, di dalam itu kan ada sistem Haffers. Dan juga nanti masuk ke dalam yang namanya trabekula juga supaya sel tulang itu nanti tetap bisa mendapatkan nutrisi gitu. Nah, yuk, itu anatominya. Nah, kalau tadi berdasarkan substratnya dia keras namanya tulang keras, maka sekarang yang kedua itu nanti dia namanya tulang rawan. Nah, jadi kalau tulang rawan itu dia biasanya kenapa dikatakan rawan atau dikatakan dia apa namanya? Dikatakan dia elastis gitu ya. Jadi nanti dia karena di dalamnya itu nanti banyak zat kondrin. Nah, jadi zat kondrin ini bersifat lentur ya atau dikatakan nanti dia apa namanya serabut kolagen. Nah, itu yang terlentur ya. Jadi itu bukan kalsium karbonat, makanya dia tidak keras gitu. Nah, ya selnya itu namanya kondrosit. Jadi sel penyusun tulang rawan itu namanya kondrosit. Dan kalau tadi di sistem Haffers ada saraf pembuluh darah, maka di tulang rawan itu tidak ada. Nah, saraf darah juga tidak ada. Nah, jadi nanti dia mendapatkan nutrisi itu hanya melalui apa namanya difusi dari jaringan ikat. Jadi cairan di sekitarnya itu akan berdifusi, mendifusikan ya nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh. Baiklah, untuk tulang rawan itu juga dia punya
lakuna seperti kain seperti tulang keras kemarin ya nak ya. Jadi lakuna itu dia merupakan bagian yang dekat dengan lamela ya, lamela seperti itu. Nah, itu dia mengenai tulang rawan jadi punya lakuna ya. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya adalah klasifikasinya atau pengelompokannya lah ya. Jadi dia tulang rawan itu ada namanya rawan hialin ya, ada rawan fibros, ada juga namanya rawan elastin. Yang pertama lah rawan hialin ya. Jadi untuk rawan hialin ini dia biasanya bersifat licin, transparan ya, misalnya pada embrio. Jadi waktu embrio itu kita memiliki tulang rawan semua namanya rawan hialin, dan nanti dia akan mengalami proses osifikasi sehingga terbentuk tulang yang keras seperti itu. Nah, ada juga tempat lain misalnya di hidung, laring, rusuk, trakea dan bronkus. Di mana posisinya? Ini ada ini misalnya tulang rawan tadi yang biru-biru ini. Jadi yang biru-biru ini merupakan namanya rawan sendi bersifat licinnya. Jadi di tulang keras kita juga di ujungnya itu ada namanya rawan sendi ya. Rawan hialin maksudnya Bu. Nah, selanjutnya namanya rawan serat atau rawan retikuler ya, itu dia agak keras. Kalau tadi kan licin, ini dia keras karena terdiri atas serabut kolagen sifatnya kaku, kuat. Biasanya bisa menghubungkan antar tulang seperti itu. Nah, jadi mampu menahan goncangan ya. Jadi sini dia misalnya terdapat pada cakram daripada sendi. Nah, cakram sendi lutut. Misalnya ini kan lutut dia, ini tulang paha atau femur, baru yang merupakan tulang kering atau tibia, lagi ini depannya itu tulang belakangnya tulang betis. Jadi yang biru ini merupakan rawan hialin, sementara yang serabut-serabut ini itu adalah namanya rawan fibros. Jadi dia pengikat antar dua tulangnya itu masuknya. Nah, yang terakhir, yang ketiga sebenarnya ini ya, namanya rawan elastin atau elastik. Jadi dia bersifat elastis tulang rawan itu ya. Nah, jadi misalnya di telinga, epiglotis. Ini contoh dari epiglotis kita. Mana epiglotis itu merupakan sesuatu yang penutup antara trakea dengan esofagus supaya kalau kita makan tidak salah masuk ke pernapasan makanan kita. Jadi namanya epiglotis di situ ya. Nah, jadi ini dia adalah kalau kita lihat ini yang agak-agak abu-abu, ini merupakan namanya rawan tiroid atau kartilago istilahnya nama lainnya. Jadi kartilagonya ada kiri kanan, ada juga di bawah ini agak kecil. Nah, jadi ini merupakan tulang rawan yang ada di trakea di pasnya epiglotis lah seperti itu. Jadi itu dia ada rawan elastis, ada rawan retikuler, atau rawan serabut, dan ada juga namanya rawan hialin. Oke, Bu Rasa sampai di sini saja dulu. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan tetap belajar agar bisa lebih baik lagi. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.